Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Muhammad Fatan Farezi, dan dua rekan saya, Salwa Fadia Afif dan Najwa Zakia. Pada video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan mata kuliah studi Islam 2 minggu yang lalu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang menjadi keunggulan dan kelemahan mengkaji Islam melalui teks? Untuk keunggulan mengkaji Islam melalui teks yaitu terletak pada kebenaran suatu teks yang menjadi sumber hukum Islam dan bersifat universal. Untuk kelemahannya, ketika teks ini itu berhadapan dengan teks agama lain, sehingga timbullah suatu perbedaan pendapat dan terjadilah perdebatan antara umat beragama. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi korelasi dalam pendekatan bayani dan burhani? Jadi, bentuk korelasi dalam pendekatan bayani dan burhani adalah adanya sumber pengetahuan yang berasal dari teks. Sumber pengetahuan yang berasal dari teks ini disebut pendekatan bayani. Kemudian, sumber pengetahuan tersebut diteliti untuk menetapkan kebenaran pernyataan secara rasionalisme atau pemikiran akal sehat. Nah, penelitian ini disebut pendekatan burhani. Jadi, pendekatan bayani ini bisa disebut teorinya dan burhani adalah pembuktian dari teori tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, sebutkan 3 contoh pendekatan bayani dan burhani. Yang pertama dalam contoh bayani yaitu dalam hal ibadah. Pendekatan bayani digunakan untuk memahami tata cara ibadah yang benar. Misalnya untuk memahami tata cara berwudu, kita dapat merujuk pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalam hal bermuamalah. Pendekatan bayani digunakan untuk memahami hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Misalnya, untuk memahami hukum jual beli yang dimana kita bisa merujuk pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, dalam hal akhlak. Pendekatan bayani digunakan untuk memahami nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam. Misalnya, untuk memahami nilai kejujuran, dari situ kita dapat merujuk pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, dalam contoh pendekatan burhani. Yang pertama itu menentukan batas waktu salat zuhur. Kita dapat menggunakan metode hisab seperti menghitung posisi matahari dan bulan untuk menentukan batas waktu salat zuhur. Yang kedua, menentukan awal bulan Ramadan dengan menggunakan metode Ruqyatul Hilal, yang dimana kita dapat menentukan apakah hilal tersebut telah terlihat di langit. Yang ketiga, menentukan besaran zakat fitrah dengan metode ijtihad, digunakan untuk menentukan besaran zakat fitrah yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Demikian jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.